semangat banget ya di studio ini di hari Minggu yang cerah ceria ya. Saya Kak Rose juga turut memeriahkan hari Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Temani Daniel di pojok sana hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita mojok dulu di hari Minggu ini ya untuk membahas dan meng-highlight apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari hal-hal yang datang dari dunia maya ya, dari postingannya Arhan, pemain bola itu yang kemarin juga sempat ramai diperbincangkan hubungannya dengan istrinya Zize ya. Zize ini berarti apa sih, dia selebgram gitu ya? Selebgram yang juga anak seorang politisi gitu kan, yang gara-gara kemarin rame karena ada dugaan, diduga Zize itu ada hubungan spesial dengan mantan pacarnya Rachel Faye-nya, which is selebgram juga. Apa kabar si Salim ya? Kok gak ada suaranya sekarang atau apa, nggak pernah denger ya. Nah ini apa yang lagi rame karena subuh tadi Arhan itu posting ucapan selamat ulang tahun buat Zize di TikTok ya kan. Mesra banget gitu postingannya ya, di tengah isu gonjang-ganjing rumah tangganya itu dia mesra banget. Dan itu bikin netizen yang masih tidak percaya bahwa tidak ada apa-apa itu kayak Arhan gitu ya, bucin banget sih gitu. Arhan kayak bucin sendiri deh gitu. Karena apa? Karena di dalam postingan yang udah sampai ditonton jutaan, itu tadi pagi aja udah ditonton jutaan kali ya kan, apalagi sekarang. Mungkin udah puluhan juta ya. Itu nggak dikomentarin sama Zize-nya. Coba kita lihat postingan seperti apa. Oh ternyata ya udah update, udah dikomen sama Zize-nya ya. Ya ampun, mesra banget loh. Padahal Arhan udah bilang kan, walaupun aku tidak pandai berkata-kata, tapi dia bikin video pakai kata-kata, iya kan? Wah perjuangannya luar biasa. Komentar netizen coba, komentarnya Zize dulu, dibilang apa? Amin, terima kasih ya. Amin, makasih ya, Ho, love. Ho. Ho, H-O. Oh gitu panggilan sayangnya. Oh ya ampun. Duh aku udah ketinggalan zaman ya kan. Oke ini komentar netizennya ya. Andai foto-foto ini berjajar di feed Azizah katanya gitu. Oh foto-foto ini nggak ada di feednya Azizah. Foto-foto yang tadi yang mesra-mesra itu nggak ada. Ya mungkin kalau selebgram kan gitu kan, harus estetik ya. Mungkin warnanya kurang match sama tema feeds ya. Oke yang berikut. Lagi nyari komennya Aziza, udah aku cariin, ada komennya. Oke berikutnya. Kenapa sih Han, kamu mau bucin sendirian katanya gitu. Yang berikutnya, curiga ini adminnya yang posting kebutuhan data aja biar dikira baik-baik aja. Astaga netizen. Netizen tuh kalau udah nggak percaya banget ya, mereka punya trust issue ya. Yang berikutnya ada lagi? Oh nggak ada ya. Yang berikutnya yang kita menjadi sorotan juga adalah ini dari rumah tangganya Kimberly dan Edward. Ya ini kan masih dalam proses perceraian dan masih ada proses hukum lainnya. Kemarin Edward juga melaporkan Kimberly atas dugaan KDRT. Setelah sebelumnya Kimberly juga melaporkan Edward atas dugaan penggelapan kendaraan. Nah hari ini Edward tuh posting, dia menyesalkan kenapa postingan-postingan yang kolaborasi dengan Kimberly itu dihapus-hapusin sama Kimberly. Jadi tinggal Edward sendirian gitu kan ya. Nih, rilis sebelum ini dihapus kolaboratornya katanya gitu. Kenapa banyak sekali postingan keindahan kebaikan rumah tangga yang di-remove? Ada banyak sekali, saya hanya storykan dikit aja. Sama seperti bukti-bukti CCTV yang terpaksa harus dilaporkan oleh kuasa hukum saya katanya gitu. Yang berikutnya, dibilang katanya CCTV-nya kayak banyak di-remove ya. Ini dia contohnya, ini juga dihapus. Sedih saya, janganlah lupakan kebaikan walaupun kita semua tidak ada yang sempurna. Ya lagi yang berikutnya, apalagi yang dihapus ini ya, dimasakin suami dihapus kolaboratornya. Gak apa-apa sih, cuma aneh aja. Saya selalu doakan dalam sujud untuk yang baik untuk anak dan kebaikan anak-anak. Ini postingannya Edward nih ya. Nah kita lagi suka lihat ke postingannya Kimberly, ada jawabannya nggak? Kita duga. Atau seolah-olah ini kayak berjawab gitu, padahal kita nggak tahu ini buat apa ya. Cuma hitam doang, terus di bawahnya gini, berisik aja lu nyari apaan sih. And I'm not even done. Jadi gak tahu buat siapa ya kan. Yaudah aku diem aja kalau gitu, dibilang berisik sama dia. Ada lagi artikelnya. Oh yang hari ini. Oh ini Kimberly juga, apa? Aduh bacanya apa, kecil banget. Oh artinya apa? Aduh, apa kehilangan orang yang toksik? Toksik itu adalah sebuah kemenangan. Adalah sebuah kemenangan. Ya mohon maaf, mata saya kayaknya minnya tambah deh ya. Yang berikut ada lagi? Nggak ada. Oke langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Wanda Hamidah ya. Salah satunya adalah, pantes kok aku nggak lihat postingan Instagramnya. Ternyata Instagramnya hilang. Jadi dia bikin Instagram baru ya. Namanya adalah Wanda Hamidah _ BSA ya. BSA dari apa? My family name
Oh, family name. Aku pikir Wanda Hamidah underscore bisa. Kita lihat dulu profil Wanda Hamidah berikut ini. Wanda Hamidah, artis sekaligus politisi kelahiran tahun 1977 yang mengawali karir sebagai model gadis sampul tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2009 hingga 2014 ini pernah menikah dengan Sairil Raul Hakim tahun 2001, lalu kembali menikah dengan Daniel Patrick Hadi tahun 2015 namun bercerai tahun 2019. 31 Agustus kemarin, Wanda mengumumkan Instagramnya ditangguhkan karena diduga kerap memposting pembelaan terhadap Palestina. Perempuan yang 21 September lalu berulang tahun ini melakukan birthday trip ke Tehran, Iran dan menyebut Iran negara yang aman dikunjungi perempuan karena tidak ada kejahatan dan pencurian. Wanda yang menghadiri prosesi pemakaman Marissa Haque pada 2 Oktober kemarin ini mengaku terinspirasi oleh Marissa karena berdedikasi di dunia sosial dan politik. Bagaimana reaksi Wanda Hamidah saat mendengar kabar meninggalnya Marissa Haque? Dan seperti apa pengalaman Wanda saat berlibur ke Iran? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Wanda Hamidah. Halo, selamat datang kembali di Indonesia. Thank you for having me again and again and again. Hari apa sih nyampe di Indonesia-nya? Hari Tangga. Senin malam Senin deh. malam di- Selasa malam. Oh, baru ya. Oke, ini kemarin juga kita lihat bahwa kamu memberikan apa ya istilahnya Ya. kenangan untuk almarhumah Ya. Marissa Haque. Mengakui bahwa sosok almarhumah itu adalah yang juga menginspirasi Yes, kamu. ya. Kalau kita lihat memang almarhumah itu orang yang sangat kritis sekali kan. Dan Yes. kamu pun juga ya, sama kerasnya kalau. Hampir sama Hampir gitu, sama. karena ya sama-sama di dunia entertainment, kemudian juga sama-sama Pernah terjun terjun ke ke politik with passion ya, bukan karena terjun ke politik karena aji mumpung atau terjun ke politik karena kesempatan dan lain-lain. No, we do it. Saya rasa almarhumah terjun ke politik juga karena passionate-nya dia di situ gitu. Kayak aku juga 17 tahun terjun ke politik karena until now gitu, karena passionate-nya dia. Dan kebetulan memang kita duluan menjadi Anggota. main film Oh, dan main segala film. macam di dunia entertainment gitu. Jadi tapi passionate-nya ya sebetulnya politik. Jadi pernah Both of us. sama-sama di. Dan kita sama-sama di Fakultas Hukum, sama-sama lulusan Trisakti. Oh iya ya, betul ya. Ya, walaupun Alma Mbak maternya Marissa sama- jauh di atas. Kemudian apalagi ya, terus sama pernah di partai yang sama. Jadi terakhir komunikasi atau terakhir ketemu sama. Kalau nggak salah, aku tuh ketemu Mbak Marissa sekeluarga. Nggak lama, sebulan atau 2 bulan lalu, sama-sama ketika di restoran Turki di Kemang, ketika launching video Voice of Palestine gitu. Jadi peluncuran album Bella, Ciki, Mas Ikang, lagu-lagu mengenai Palestina yang semua hasilnya didonasikan untuk perjuangan membela dan membebaskan Palestina. Ketemu terakhir di situ. Di situ ada pembicaraan apa gitu yang masih teringat? Mbak Marissa tuh selalu rame, selalu cerewet gitu, yang selalu apa kabar gitu. Selalu iya Mbak, aku baik gitu. Sekarang ngapain aja, nanyain kabar aku, ngapain aja, masih di politik lagi atau enggak dan lain-lain gitu. Dan sekarang sih Mbak Marissa kalau nggak salah, ya sekarang konsentrasi menjadi Pengajar waktu itu Pengajar, ya, terakhir juga dosen. di akhir hidupnya juga masih mengajar di Iya, sebelumnya gitu. betul. Jadi kabar meninggalnya Mbak Marissa waktu itu kamu dengar dari Aku ngelihat di grup karena aku ada satu atau beberapa grup di WA grup dengan Ciki dan Bella yang grup sama-sama dialektika Palestina, memperjuangkan Palestina sama-sama di situ, dan kaget juga. Terus kemudian ya cepat-cepat meluncur ke pemakaman di Tanah Kusir. Iya, apa sih kalau kamu gambarkan ya almarhumah itu yang kamu kenal di mata kamu tuh apa sih yang membekas sekali? Dia politisi yang lantang, berani, lugas gitu ya, nggak ada tendeng aling-aling, nggak ada lampu merah zet gitu. Iya. Dan ya selama kalau aku nggak semua perjalanan pendapat Mbak Marissa sama dengan aku, nggak gitu. Tapi kadang-kadang kan yang penting argumentasi ya. Iya, iya. Kalau dia bisa menjelaskan pendapat kita kenapa begini, argumentasinya apa, dan Mbak Marissa selalu penuh dengan argumentasi gitu. Susah
untuk mendebat sosok seperti Mbak Marisa. Iya. Tapi Orangnya saat penuh ini, passion gitu ya. iya, tapi saat ini memang aku rasa sih kita perlu banyak politisi yang nggak cuma sekedar membeo, Iya. yang nggak cuma sekedar Menyenangkan yes orang man, lain menyenangkan gitu ya. orang, asal Bapak senang, siap Pak, siap Bu gitu. Tapi kita perlu politisi yang kritis ketika ya amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada kesalahan kita berani meneriakan kesalahan atau kemungkaran tersebut. Gitu. Ini ada cuplikan yang mau kita saksikan, wawancara. Ya, kamu kemarin juga diwawancara dan Iya. ini kesaksian kamu tentang almarhumah. Kita lihat yang berikut. Terakhir ketemu mungkin 1 bulan lalu di acara dukungan terhadap Palestina, gitu, aksi-aksi membela Palestina. Dan yang saya terinspirasi dari beliau ya, karena selain public figure, beliau juga seorang artis yang berdedikasi dalam dunia sosial dan dunia politik. Di satu sisi juga beliau orang yang tegas dan konsisten dalam perbuatan dan perkataan. Iya. Konsisten ya, istiqomah dalam perjuangan. Jadi dari dulu sampai sekarang Iya. tetap Iya, iya. tetap vokal, tetap Iya. berani dan tetap Ya, lugas. jarang gitu ya. kan kalau kita ngelihat nggak semua selebriti atau artis atau politisi kan biasanya milih-milih isu gitu ya. Kalau ya pokoknya kalau udah salah ya udah nggak boleh ada yang dipertaruhkan sih sebetulnya gitu. Ya termaksud ketika saya harus mempertaruhkan media sosial saya disable sama Meta gitu. Jadi yang ya nggak apa-apa resiko perjuangan. Nah kira-kira tuh Mbak Marisa juga orangnya seperti Sama itu. seperti ya. Jadi kamu ya Terinspirasi. Oh itu ternyata ya. Ini kita lihat ini Instagramnya Wanda Hamidah. Padahal tuh followernya Blank. kemarin udah berapa? Udah ya 255. We disabled your account. Disable. Jadi gini, ceritanya follower aku 9 bulan atau setahun lalu semenjak Isu. genocide oleh Israel di Palestina itu 255. And then 9 bulan lalu jadi ternyata ada tingkatan hukuman yang diberikan oleh Meta. apa tuh? Mungkin Jadi banyak dari- teman-teman yang nggak tahu ya. Aku ceritain supaya ada pengetahuan sedikit. Iya. Jadi aku postingan Palestina itu kan kenceng Iya, banget ya. Abis kita mau berjuang gimana ya? I wish then we can fight them by ourselves ya. Kalau aja ada kesempatan untuk Iya. berjihad, pengen banget juga gitu ke sana. Ya paling bisa sama media sosial aja supaya memberikan awareness bahwa yang terjadi ini adalah genosida, pembantaian, Holocaust yang seperti dilakukan Hitler. It's the same thing happen dan kayak sepertinya 10 kali Iya. lebih keras dan lebih jahat dari apa yang dilakukan Hitler. Jadi dari 255.000. Yes, dari 255.000 tuh aku di shadow ban, shadow ban dulu. Jadi yang nggak follow aku tidak akan pernah bisa menemukan aku. Oh, jadi kalau dicari pun nggak langsung Nggak muncul ada, di atas tuh Wanda kecuali yang Hamidah. udah follow ya Oh, tentu Ada ya, gitu. ada terus di shadow ban. Terus? Follower zret, mungkin aku kehilangan 15.000 follower ketika di 15.000. shadow ban. Oke. It's okay, nggak apa-apa gitu. Karena memang sebetulnya kan Instagram aku kan banyak untuk perjuangan ya, gitu. Nggak, ya mudah-mudahan media sosial itu kan juga digunakan untuk kebermanfaatan. Terus? Anyway, udah shadow ban tuh hukuman pertama. Jadi makanya ketika kemarin aku ikut aktif di demo-demo DPR RI kemarin, demo rezim Jokowi kemarin, kemudian Itu nggak ada tuh. orang jadi mungkin mencari aku lagi. Aku waktu itu sama Syalima kan. Iya, iya, iya. Yang aku ke MK, kemudian aku ke DPR dan segala Nggak ada. macam. Orang mencari aku, they cannot find me. Iya. Mereka nggak bisa menemukan aku. Terus jadi kalau ngelihat di Fanny ada aku, baru mereka bisa, oh ini Wanda. Kalau mereka nyari sendiri tuh kayak Nggak nemu ya? nggak nemu karena di shadow ban. Oke. Dalam 3 hari balik lagi follower yang 15.000 karena untuk balik lagi ke aku, mereka you really need Cari to benar ya, effort banget effort, deh. iya. Wanda ada di mana, gimana caranya ngeklik ke siapa gitu. Dalam waktu 3 hari kembali lagi follower semua, mungkin karena people make effort to Ya, do it terus gitu. abis itu? Kembali lagi, yang tergerus hilang 15.000, kadarullah kembali lagi. Tapi
Setelah itu 3 hari, Hilang. we disable. Jadi hukumannya dari shadow ban, suspended dulu, and then disable, gone, Gone forever. blank, forever. Ini sekarang dibikin baru deh ya. Tapi nggak apa kok, nggak apa. Tapi di postingan baru ini juga dia membagikan kemarin ulang tahun itu dirayakan dengan pergi. Perginya kemana? Ke Iran. Aku tuh ada nazar gitu, semakin bertambah usia punya nazar untuk melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Aku udah naik gunung Rinjani Untuk pertama kalinya. untuk pertama kalinya, dan kayak lo sotoy banget pergi ke Rinjani, kayak it's the second highest mountain in Indonesia, dan gue baru newbie, baru pertama kali naik Langsung gunung. naik yang tinggi Tapi ya. alhamdulillah I did it gitu. Terus yang kedua, aku paling benci lari, tapi aku pengen mengalahkan rasa kebencian itu. And then tahun ini aku berhasil ikut, ya bukan Berlin Tokyo Marathon, 10K gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih konsisten. Satu lagi, aku ingin ke sebuah negara yang belum pernah aku kunjungi, dan dari kecil pengen banget aku mengunjungi Iran. Kenapa kamu dari kecil pengen mengunjungi Iran? Karena dari kecil itu aku ngelihat Iran tuh negara yang they're so brave ya, pemberani sekali. Dan mungkin karena papaku juga politisi dan aktivis, jadi fotonya Imam Khomeini itu udah ada di rumah dari aku SD gitu. Dan perang Irak-Iran di tahun aku melewati revolusi Iran 79, Irak-Iran yang terjadi 8 tahun gitu. Itu ngelewatin semua, dan sekarang aku ngelihat negara yang mendukung Palestina yang paling gagah berani selain Yaman itu Iran ya, yang kemarin mengirimkan misil-misil yang wow gitu, dengan kondisi yang puluhan tahun di embargo Amerika dan Eropa. Kamu pergi sendiri tuh? Ada small group 15 orang. Karena sebetulnya aku ngelihat Mbak Sari, teman aku, wartawan Kompas, terus pergi ke Iran sama siapa? Oh ada ya, bisa ya. Dan amazingly gitu ya, yang nggak nyangka ternyata bahwa menurut aku Iran negara yang paling aman di dunia. Menurut kamu itu paling aman di dunia? Menurut aku propaganda Amerika dan propaganda Barat itu berhasil membuat kita takut untuk pergi ke Iran. Setelah aku di sana, itu negara paling aman, tidak ada kecopetan, tidak ada kecurian. Bayangkan yang kemarin pada ke Olimpiade di Paris, LA yang banyak homeless, banyak junkies and everything. Aku nggak pernah ngelihat di Iran ada homeless, nggak pernah ada copet, nggak pernah ada kecurian dari sampai kembali ke tanah air, tidak pernah ada. Dan kamu bayangin negara yang kayak it's a real country banget, yang aku kalau ngelihat Indonesia sebetulnya kesenjangan sosial kan tinggi. Di salah satu titik kita dikasih lihat SCBD yang wahnya minta ampun. Di satu sisi mungkin dari 1-2 kilometer dari situ ada rakyat miskin, ada homeless yang meninggal karena kelaparan. Gitu. Itu it's happen in Jakarta. Kita bisa lihat mobil Ferrari, Lamborghini berseliweran di Senopati. Di sisi lain, people is walking, people nggak berdesak-desakan di angkutan umum. Iya, di angkutan umum. Tadi ngelihat ngelihat viral stasiun Manggarai kemarin, gue yang aduh ini gue takut banyak yang meninggal sesak napas ya, sedih ya kalau terinjak-injak atau sesak napas. Bayangin kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Di Iran, karena embargo itu rakyatnya jadi tough ya. Rakyatnya jadi tough. Mereka saling support jadinya. Jadi gini, kalau kita lihat mobil itu cuma ada mobil kayak tahun mobil 80. Motor-motor Honda yang tahun 80. Mobil-mobil Peugeot 405 yang aku udah nggak lihat lagi berseliweran di sini. They use all the same cars, they use all the same motorcycle. Jadi aku nggak ngelihat ada yang kaya banget, yang miskin banget. Di satu sisi aku jarang ngelihat nggak ada homeless di sana gitu. Jadi everybody live in the same. Dan udah gitu kayak sementara fasilitas publiknya tuh banyak, taman-taman kota, ruang-ruang bersejarah. Angkutan umumnya juga ada? Angkutan umum ada juga. Dan ketika mereka, karena fasilitas umum banyak, aku ngelihat rakyatnya happy. Ketika mereka libur atau pulang kantor, mereka gelar
gelar karpet dan camping di Piknik. fasilitas Oh, publik itu. menyenangkan Jadi sekali ya. I'm so happy. Oh, foto-fotonya juga bagus banget. Oke, kita akan ngobrol lagi sama bintang tamu kita selanjutnya. Ada TJ ya. TJ kemarin membagikan juga di tahun 2011 dia pernah kena saraf kejepit. Wow. Habis itu kambuh lagi gitu, tapi dia nggak mau dioperasi. Apa yang dilakukan biar sembuh? Apakah perlu latihan yoga sama Ibu Adamida? Karena itu profilnya berikut ini. Nah, kita sudah bersama dengan TJ. Ini kalau sehat-sehat nggak sih Bu? Apanya? Sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Tapi kan kemarin membagikan cerita nih, ada videonya ya. Dia cerita kamu pernah sakit saraf kejepit. Iya. Udah pernah di tahun 2011 yang luar biasa sakitnya. Udah Iya. diobatin tapi kambuh lagi sempat ya. Iya. Tapi kamu nggak mau dioperasi. Enggak. Oke, kita lihat dulu videonya dia cerita berikutnya. Enggak, Ini tapi udah mendingan atau masih kadang-kadang kambuh? puji Tuhan udah enggak Udah. pernah lagi. Diapain pengobatannya, kamu apain? Pengobatan dengan pikiran. Dengan pikiran, serius. Iya, Heeh. namanya placebo effect. Heeh. Placebo Eh, effect. ngapain tuh, gimana? Jadi dari pikiran aja, pikiran bahwa sembuh, kita sembuh gitu. Tapi kamu ada dong ikhtiar lainnya, ada kan selain bahwa menguatkan pikiran, latihan-latihan atau apa Enggak. gitu? Nggak ada. Karena been there done that, nggak ada yang berhasil gitu. Maksudnya dari ke akupuntur, ke urut, ke apa yang sampai mohon maaf ya Bu, kan di sini ya. Iya. Jadi tukang urutnya udah nggak peduli, maaf ya Ge ya, udah ngokok-ngokok udah. Jadi ibarat kata bokong saya sudah ya sudah diraba-raba oleh Pak dukun urut ya kan. Itu nggak efek. Saya pun udah nggak peduli, ya udah deh Pak, ajar aja deh Pak. Itu yang pertama efek, tapi nggak tahu yang kedua ini kenapa tidak efek gitu. Jadi berapa lama tuh dari itu kan kamu bilang yang kedua tuh lebih parah. Kalau yang pertama aja kamu nggak bisa gerak, apalagi yang kedua? Iya itu yang kedua itu parah banget, dan kalau ditanya kenapa sih bisa timbul gitu nggak tahu. Padahal waktu yang pertama itu aku sudah tidak pernah lagi. Dulu kan misalnya kalau kerja Pakai pakai high heels, heels. terus angkat-angkat berat sembarangan Nggak gitu. pernah. Udah nggak pernah lagi sama Tapi sekali. olahraga. Enggak. Oke. Enggak juga. Malas. Nah, terus itu kayak gini aja loh, Kak. Jadi kayak biasa kalau lagi menstruasi kan pasti kan suka pegal-pegal. Iya. Nah, ini tiba-tiba kok yang ini kok nggak hilang-hilang sih? Kok nggak hilang-hilang? Kok tambah parah sih? Gitu aja tiba-tiba. Jadi waktu aku sering ke tempat-tempat yang begitu, ya aku sih maksudnya gini, kebetulan itu tidak, it didn't work for me, tapi mungkin untuk yang Yang lain lain masih. silahkan gitu ya. Waktu ketemu di tempat akupuntur gitu-gitu, macam-macam orang, ada yang karena jatuh kah, jatuh dari motor, Kamu nggak ada penyebabnya. ada yang karena batuk doang loh. Dia batuk, iya, naik, kata dia batuk naik tangga sambil batuk. Udah itu, seingat dia itu. Nah, kalau aku yang kedua itu aku nggak inget kenapa-kenapanya sama sekali. Bangun tidur juga langsung ngerasa gitu nggak? Nggak ngehisi bangun tidur enggaknya. Tahu-tahu pokoknya kok ini kok nggak hilang-hilang sih pegalnya, udah mensnya udah selesai kok gini terus Tapi sih, masih gitu. bisa bergerak. Masih, tapi sempat yang berdiri itu bisa cuman 2 detik doang gitu kuatnya, habis itu lagi Sakit banget gitu. Oh, parah banget. Pernah nggak? Kak Heri pernah nggak? Enggak, jangan sampai ya. Jangan sampai. Itu sakitnya tuh segala macam sakit ada di situ. Kalau yang di rumah udah pernah ngerasain pasti tahu, panas, perih, pedes, semuanya ada di situ Aduh, sakitnya. aku jadi pengen copot sepatu ya kan, merasa bersalah ya. Jangan dong. Salah satunya kan gitu ya, pakai heels ya kan. Jadi itu dengan pikiran aja gitu. Dengan pikiran, jadi singkatnya aja ya, singkatnya aku nonton satu tayangan gitu di BBC Earth waktu itu, kok apaan sih tuh? Oh, ternyata tentang kayak gituan, ternyata mereka semua sembuh hanya dengan pikiran. Caranya, gitu. coba caranya. Jadi waktu itu kan aku udah MRI segala macam tuh, MRI ini harus operasi gini. Aku takut sejujurnya, takut nggak balik lagi gitu. Kan anak saya, anjing saya banyak, terus saya kasih makan gitu kan. Terus karena tahu dari hasil itu tuh ada yang menyempil lah begini, bantalan tulang tuh, di bantalannya ada yang menyempil. Itulah yang membuat sakit. Nah, aku suatu hari aku bangun tidur gini, masuk loh gitu. Sumpah gue cuma ngomong gitu, masuk loh gitu. Itu sekali doang. Iya, Terus masuk dia. kayaknya sih gitu. Karena kan aku nggak mau MRI lagi, takut tau masuk gorong-gorong itu, tahu Jadi kan? bener-bener kekuatan. Masuk itu tak. Masuk kembali ke tempat aslinya gitu ya. Nah, aku ngehnya gini, kan udah lama aku nggak bisa kasih makan dogi karena sakit banget. Gitu, jongkok nggak bisa, duduk nggak bisa. Nah, suatu hari, kayak 2 hari gitu, aku, kok gue bisa ngasih makan? Kok santuy duduk, kok enak gitu. Lama-lama hilang perlahan-lahan tuh semua sakit. Kok sakit yang di situ kok nggak ada? Aku bisa sampai tidur tuh nangis tau, dalam tidur nangis tuh sakit-sakitnya, sumpah. Oke, sekarang aku juga mau Apa? Masuk loh. kita akan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Robin. Masuk loh.